Jenderal Polisi Purnawirawan Raden Said Sukanto Cokrodiatmodjo merupakan Kapolri pertama. Biografi Jenderal Polisi Raden Said Sukanto menyebutkan dirinya lahir di Bogor pada tanggal 7 Juni tahun 1908. Pada tahun 1928 aktif dalam pergerakan kepanduan bangsa Indonesia Jong Java dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu tahun 1942 menjabat sebagai Komisaris tingkat 1 di kantor Sucokan, Jakarta. Beliau dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno sebagai Kepala Kepolisian Negara KKN atau Kapolri pada tanggal 29 September tahun 1945. Selanjutnya pada tahun 1946, dia membenahi pendidikan dan menggagas Akademi Polisi Mertoyudan. Kemudian tahun 1947 sampai tahun 1957, memimpin operasi kepolisian menghadapi pemberontakan DITII. Tahun-tahun 1948 sampai tahun 1950, mengemban misi pemerintah ke luar negeri dan anggota delegasi konferensi Meja Bundar. Dengan dibentuknya Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 dan diberlakukannya UU 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat Jenderal Polisi Raden Said Sukanto Cokrodiatmodjo yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri atau Presiden. Dia juga yang merencanakan pembangunan kantor kepolisian di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Jawatan Kepolisian Negara RI/DKN yang menjadi markas besar kepolisian sampai sekarang. Pada tanggal 15 Desember tahun 1959, dirinya mengakhiri karirnya dengan jabatan terakhir sebagai Kapolri Menteri Muda Kepolisian. Selanjutnya, dirinya dianugerahkan gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Kepres nomor 1172020 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 6 November tahun 2020. Jenderal Polisi Dibio Widodo merupakan mantan Kapolda Metro Jaya yang pernah menjabat Kapolri periode tahun 1996 sampai tahun 1998. Jenderal Dibio Widodo punya 4 brevet dokumen tanda penghargaan polisi dan TNI, yakni para Brimob Polri, Selam Polri, Selam Angkatan Laut, dan Pandu Udara dari Kopassus Angkatan Darat. Jenderal Dibio Widodo lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, tanggal 26 Mei tahun 1946. Jenderal Dibio Widodo memulai karirnya di kepolisian pada tanggal 1 Desember tahun 1968 dengan pangkat Inspektur Polisi tingkat 2. Ia mengawali tugas sebagai perwira operasi di Komres 1012 Surabaya. Dirangkum dari berbagai sumber, Sabtu sebagai aparat negara yang meniti karir dari jenjang bawah, putra pertama pasangan Soekardi dan Turniati Soekardi ini pernah menduduki 32 jabatan sebelum menduduki posisi puncak di Polri. Hal itu dicapai Jenderal Dibio Widodo berkat ketekunannya menapaki berbagai jenjang pendidikan. Sejatinya, pendidikan formalnya hanya lulusan SMA tahun 1965. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Akademi Angkatan Kepolisian Akpol lulus tahun 1968, Bakalaureat PTIK pada 1972, Doktoral PTIK pada 1975, Sesko Abri Bakpol pada 1981, dan Lemhanas pada 1993. Catatan prestasi operasional Jenderal Dibio Widodo cukup menonjol ketika bertugas di Operasi Seroja Timur Timur. Namun sebenarnya lonjakan karirnya tercatat setelah menyelesaikan tugas sebagai Kapolres Deli Serdang, Sumatera Utara, pada tahun 1986. Kemudian diangkat sebagai ADC Presiden RI sampai tahun 1992. Setelah itu Jenderal Dibio Widodo berturut-turut menjabat sebagai Irpolda Sumut, Wakapolda Nusa Tenggara, Wakapolda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya, hingga akhirnya menjabat Kapolri. Semasa menjabat Kapolda Metro Jaya, banyak langkah-langkah taktis maupun tindakan tegas Jenderal Dibio Widodo yang membuat berdebar anak buahnya. Ia tak segan menindak segala bentuk penyimpangan di lingkungan Polri maupun dalam menghadapi gangguan Kamtibmas di ibu kota. Jenderal Dibio Widodo juga tak ragu bertindak keras tanpa pandang bulu.
Demi melayani dengan cepat segala keluhan masyarakat, di masa Jenderal Dibio Widodo lah muncul gagasan pembentukan Satuan Unit Reaksi Cepat atau lebih dikenal dengan singkatan URC. Setiap ada laporan dari masyarakat, dalam waktu singkat Satuan Polri segera tiba di tempat kejadian. Satuan khusus ini didukung oleh kendaraan roda 4 dan roda 2 dengan anggota yang terlatih dan andal. Sehingga mampu menjadi tulang punggung Kesatuan Polri dalam mengantisipasi setiap gangguan Kamtibmas. Hasilnya masyarakat benar-benar merasa aman dan tenteram. Kehadiran URC di TKP dengan cepat pertama-tama adalah pengamanan TKP dengan memasang pita kuning bertuliskan, dilarang melintas garis polisi. Tujuannya agar semua data, baik berupa sidik jari maupun bukti-bukti yang lain, belum terjamah oleh orang lain. Hal ini tentu memudahkan petugas laboratorium forensik dalam mengidentifikasi setiap bukti yang ada, dan dengan cepat dapat dianalisis untuk mengungkap kejadian guna pengusutan selanjutnya. Pada masa kepemimpinan Jenderal Dibio Widodo, Polda Metro Jaya benar-benar dibuat tidak pernah tidur dan seolah-olah setiap titik wilayah Jabotabek, selalu terdengar langkah anggota Polri berjalan seirama detak jarum jam. Dengan sikap tegas dan terobosannya melayani masyarakat inilah Jenderal Dibio Widodo mampu menapak karir hingga jenjang tertinggi sebagai Kapolri. Jenderal Dibio Widodo menjabat Kapolri ke-13 pada periode tahun-tahun 1996 sampai tahun 1998. Jenderal Dibio Widodo meninggal dunia pada tanggal 15 Maret tahun 2012 di Rumah Sakit Gleneagles Singapura di usia 65 tahun. Ia meninggalkan istri bernama Dewi Purnomo Ariyanti dan 3 orang anak, yakni Dibio Ariyanto, Dibio Ari Wibowo, dan Nauli Triwidianti, serta 9 orang cucu. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.